warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak dosen yang terhormat di LPTK Universitas Mataram. Perkenalkan, saya Humaidi, mahasiswa PPG Universitas Mataram kategori 2. Hari ini akan melaksanakan ujian kinerja untuk pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks hikayat di kelas 10 Multimedia Putri. Ini kartu ujian saya. Tapi terlebih dahulu coba cek buku rapiannya, sampahnya, mejanya dibenerin. Oke, sudah rapi ya, bagus. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Kelas 10. Askia Diana. Sehat? Adriana. Aprilia, baik Destin, ya Destin, baik Dina, sehat Dina, baik Windy, sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Dewi, hadir. Elmarin hadir. Elmi. Fadila sehat. Alhamdulillah ya. Gesha senang. Gesha hadir. Femi Winda Ayu sakit apa Winda? Semoga bisa sembuh ya. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Elmarin tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silakan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoalah menurut kepada masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Sehat ya, semua sudah makan? Sudah. Minum vitamin? Benar. Oke, jadi kalian untuk musim-musim saat ini harus tetap menjaga kondisi, menjaga kesehatan, karena kita tahu bahwa sekarang adalah musim hujan ya. Jadi penyakit sedang banyak, apalagi penyakit-penyakit kusukan di tempat-tempat yang lembab. Kalian rajin-rajin membersihkan kamar, rajin-rajin membersihkan tempat tidur ya. Kalau hari Minggu tetap jemur kasurnya ya, jangan lupa supaya bakteri kuman jahat itu tidak menempel di kasur, akhirnya tetap tidak membuat kita menjadi sakit ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Kita akan membahas di KD berikutnya, yakni ke KD tentang hikayat ya. Tapi sebelum kita masuk ke hikayat, Ustaz mau ngecek dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Teks apa kemarin? Eksposisi. Ya. Oke. Satu-satu. Usah keroyokan. Femi, eksposisi itu berasal dari kata apa? Eksposisi asal kata dari kata apa? Ada yang tahu? Oke. Dari kata expose. Expose artinya mempublikasikan. Selain itu apa? Arti dari eksposisi memaparkan. Kemudian, nah sekarang kita akan coba melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Tapi kemarin kita sudah membahas tentang eksposisi. Hari ini kita akan membahas tentang hikayat. Ya,
sebelumnya ada yang pernah mendengar kata hikayat? Nah, hikayat itu apa kira-kira? Karya sastra lama. Karya sastra lama, oke. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu? Ya, jadi hari ini kegiatan pembelajaran kita akan belajar tentang hikayat. Hikayat itu seperti apa, karakteristik hikayat seperti apa, nilai-nilai yang ada di dalam hikayat itu seperti apa ya. Jadi nanti kalian akan saya minta untuk menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam hikayat tersebut, tetapi kita pahami dulu hikayat itu seperti apa. Nanti Ustaz akan tayangan PowerPoint untuk memberikan penjelasan supaya kalian bisa lebih mudah lagi untuk memahami hikayat itu seperti apa ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita sebelum saya jelaskan tentang materi hikayat itu seperti apa, sekarang saya akan coba bagikan dulu. Di sini ada contoh teks hikayat ya, masing-masing dulu, nggak apa-apa, kalian pegang ya. Satu aja ya. Nah, dilihat ini adalah contoh hikayat. Judul hikayat itu adalah Hikayat Bayan Budiman ya. Nah, nanti sambil kita menganalisis, sambil saya jelaskan baik dari segi pengertiannya, karakteristik hikayat, sambil kita melihat contohnya di Hikayat Bayan Budiman ini. Oke, coba diperhatikan dulu, dibaca dulu hikayat Indra Bangsawannya. Nah, kira-kira di sana yang mana yang menjadi karakteristik atau yang menjadi khasnya, ciri khasnya, ciri yang membedakan hikayat dengan cerita yang lainnya. Coba dilihat hikayatnya. Oke, baik. Untuk lebih memantapkan lagi, coba kita lihat ya. Sekarang saya akan coba jelaskan karakteristik yang ada di dalam hikayat itu sambil kalian simak ya. Apa itu hikayat? Kalian perhatikan di layarnya. Oke. Hikayat, kata hikayat diturunkan dari bahasa Arab yang bermakna hakka, yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan sama seperti menginformasikan ya. Kemudian menyerupai, kemudian berkata, meneruskan dan melukiskan. Di sini menurut Barit ya. Dan kawan-kawannya tahun 1985 halaman 9. Halaman 9. Kemudian selain itu, hikayat adalah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisah dalam kehidupan istana. Ya, artinya hikayat ini karya sastra lama. Kenapa dikatakan karya sastra lama? Karena cerita-cerita orang zaman dulu. Ya, dikatakan seperti demikian karena kalau zaman dulu itu masih dia pakai sistem kerajaan, tidak seperti sekarang. Ya, tidak seperti sekarang. Kalau zaman dulu itu masih menggunakan kerajaan sehingga cerita-ceritanya itu tidak terlepas dari sana ya. Oke, selanjutnya karakteristik hikayat. Apa dulu itu karakteristik? Ada yang tahu? Yang melekat. Karakter itu apa? Yang melekat. Yang melekat dalam hikayat itu ya, atau ciri-cirinya ya. Sering di mana dia karakternya itu dia itu feminin gitu ya. Itu berarti yang termasuk yang ada di dalam dirinya. Nah, ini kita lihat hikayat. Ciri-ciri hikayat itu seperti apa? Yang pertama ada kemustahilan. Ya. Artinya apa nanti kita lihat. Pertama kemustahilan, kedua kesaktian tokoh, ketiga anonim, keempat istana sentris, dan yang kelima alur berbingkai. Alur itu apa? Jalan cerita. Jalan cerita. Nah, jalan ceritanya berbingkai. Seperti apa jalan cerita berbingkai kita akan lihat. Oke. Pertama, kita lihat karakteristik hikayat ke
kemustahilan. Kita lanjutkan selanjutnya yakni kemustahilan. Ya, kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Nalar itu artinya apa? Masuk akal. Tidak Ya, masuk nalar akal. itu artinya pikiran. Ya, berarti tidak bisa dinalar, tidak bisa masuk di otak atau tidak bisa masuk pikiran. Apanya yang tidak bisa masuk di akal? Ceritanya. Jadi cerita di dalam hikayat itu banyak mengisahkan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kayak misal di hikayat itu nih ada burung bisa salah kata. Burung bisa berbicara. Kalau di hikayat boleh. Kalau di hikayat itu bisa. Hikayat apa itu? Hikayat Indra Bangsawan. Coba kalian lihat di sana. Bukan hikayat Indra Bangsawan, tapi hikayat apa itu? Hikayat Bayan Budiman. Nah, jadi ada yang gambar kesaktian tokoh. Kesaktian tokoh ini, tokoh dalam hikayat biasanya tidak seperti manusia pada umumnya. Dia pasti seperti manusia-manusia yang super, ya. Jadi tidak seperti manusia biasa. Salah satu contohnya di sini, karakteristiknya itu adalah bisa berbicara dengan burung anonim. Apa? Apa maksudnya? Selanjutnya kita akan lanjutkan ke nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Kemana satu itu katanya, hurufnya hilang ya. Nilai-nilai yang ada di dalam hikayat ya. Nilai apa saja? Nilai religiusitas atau nilai agama ya. Nilai agama. Kemudian ada nilai moral. Nilai agama itu apa? Nilai yang berhubungan dengan Agama. agama atau ketuhanan. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral itu yang bagaimana? Moral, nilai yang berhubungan dengan akhlak, perilaku, tingkah laku. Kemudian nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan masyarakat kita. Nilai budaya, budaya yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Kemudian ada nilai estetika. Estetika adalah nilai keindahan, estetik. Ya, dari segi mana kita lihat, dari segi penggunaan bahasanya. Ya. Kemudian ada nilai edukasi atau nilai pendidikan. Oke, sekarang kita jabarkan. Ya. Yang pertama nilai religi atau nilai religiusitas, ya, atau nilai agama orang sering menyebutnya. Apa itu? Nilai religi atau nilai agama adalah nilai yang didasarkan pada ajaran keagamaan, baik berkaitan dengan hubungan dengan manusia, dengan Tuhan, sesamanya maupun dengan makhluk lain. Contohnya itu, di dalam cerita itu, tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istri seorang anak laki-laki. Ya, jadi kalau nilai agama ini nilai yang berhubungan dengan ketuhanan, ya, nilai yang berhubungan dengan ketuhanan. Apa yang berhubungan dengan ketuhanan? Jadi dalam cerita itu entah tokohnya itu bercerita, entah tokohnya itu berdoa, atau tokohnya itu mengaji, nah itu berarti ketuhanan. Ataupun tokoh itu bertapa, itu juga keagamaan. Nah pasti agama Islam saja. Apalagi zaman-zaman dulu tuh pasti agama-agama entahlah agama-agama budaya itu yang ada. Jadi kalau di dalam cerita itu menceritakan tokohnya itu sedang beribadah, sedang bertapa, pokoknya sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah itu berarti nilai keagamaan tadi. Atau sedang menebarkan sesajen misalkan, atau sedang menyalakan dupa untuk beribadah, itu juga masuk ke dalam nilai agama, ya. Pokoknya berhubungan dengan ketuhanan, walaupun Tuhan siapapun, bukan hanya Tuhan kita Islam, tapi Tuhan semesta alam, itu bisa, ya. Itu nilai agama, ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bagus. Dia slide-nya mati dia, ya. Oke, jadi
tadi nilai pendidikan. Kita review lagi. Nilai yang estetika tadi nilai apa? Estetika? Keindahan. Nilai keindahan. Nilai moral? Nilai moral? Ada yang tahu? Nilai Akhlak, perilaku, tingkah laku. Nilai pendidikan? pendidikan. Nilai pendidikan atau nilai edukasi ya, di dalamnya itu ada pelajaran dan pengajaran. Nilai sosial? Lingkungan. Masyarakat, ada interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya ya. Kemudian nilai budaya, nilai kebiasaan. Kebiasaan kalian apa? Ya, oke. Ya, sebelum kita menganalisis, Ustaz bagikan dulu kelompoknya ya. Ustaz bagikan kelompoknya. Kelompok 1 Askia Diana, kemudian Elmorin sama Julia, kemudian sama Nurul, sama Tatia. Ya, silakan kelompok 1 pindah ke sini, duduk di bagian depan. Nanti dah saya bacakan dulu. Kelompok 2 Apriatun, kemudian Elmi, kemudian Karni, kemudian Rahil, ini sudah Ustaz bagi ya, Ustaz bacakan sekarang. Kemudian Emi, itu kelompok 2. Kelompok 3 April, kemudian Fadila, kemudian Nabila, kemudian Rizka. Nah itu. Kemudian kelompok 4 Baik Desti Asia, kemudian satu lagi Salsabila ya. Kemudian kelompok 5 Baik Dina, kemudian Indah, Nova Elmi, kemudian Seliana. Kemudian terakhir kelompok 6 Dewi Putri, kemudian Intan, Nurma, dan Sri Rahmi ya. Nah sekarang silakan duduk bersama teman kelompoknya masing-masing. Oke, kita bagikan ya. Pertama kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sana, kelompok 5 di sana, kelompok 6 di sana. Oke, baik. Semua sudah duduk bersama kelompoknya. Sekarang kita akan bagikan lembar kerjanya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencoba menganalisis isi hikayat dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat yang telah kita bahas tadi. Ya, hikayatnya seperti apa? Ini adalah hikayat. Masing-masing saya berikan 2, ya, dan LKPD-nya 1. Ya, nah ini kita lihat. Oke, coba lihat ini. Ya, ini hikayat Bayan. Hikayat Indra Bangsawan. Oke, semua sekarang coba lihat di belakang. Oke, semua lihat LKPD-nya dulu sambil kita jelaskan di papan. Apa yang akan kalian kerjakan? Tuh lihat. Ya. Nah, yang pertama, kegiatan kita adalah kita akan menganalisis isi. Mohon maaf, kita akan mengidentifikasi isi hikayat tersebut atau isi hikayat yang dibagikan. Hikayatnya itu adalah hikayat Indra Bangsawan ya. Nanti silahkan kalian cari, kemudian dijawab di buku tugasnya ya. Jawab di buku tugasnya kayak kemarin. Satu kelompok boleh mengumpulkan 1 orang, kemudian nanti duduk sama kelompoknya ya. Apa saja? Pertama, kalian harus menganalisis ini, mengidentifikasi siapakah Indra Bangsawan itu, bagaimana keadaan kelahiran Indra Bangsawan, siapa
Bagaimana cara indera bangsawan mengalahkan Burasa? Bagaimana cara indera bangsawan masuk ke dalam istana Raja Kabir? Yang kedelapan, siapakah yang selalu menolong indera bangsawan sehingga ia selalu bisa menaklukkan hal sulit di mata Raja Kabir? Diminta melakukan hal sulit yang diminta Raja Kabir. Siapa yang selalu menolong indera bangsawan ya? Kemudian 9, apakah Putri Kemalasari mengetahui penyamaran indera bangsawan? Kemudian yang ke-10, apakah amanat yang dapat dipetik dari hikayat di atas ya? Nah, seperti itu. Kemudian untuk analisisnya, apa saja yang akan kalian analisis? Analisis 5. Yang pertama, nilai religiusnya yang mana, nilai sosialnya yang mana, nilai budayanya yang mana, nilai pendidikannya yang mana. Caranya seperti apa menganalisis seperti ini? Ya, pertama, kalian harus cari dulu kutipan teksnya. Ya, kutipan teksnya mana yang menunjukkan bahwa itu adalah nilai agama. Kemudian konsep nilainya seperti apa? Coba kita lihat seperti apa sih dia menganalisisnya. Kutipan teks di dalam cerita Khojan Maimun itu, setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka ia diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Ya, nah ini adalah kutipan teks untuk nilai agama. Konsep nilai ini seperti apa? Diceritakan pergi mengaji sedari kecil. Maksudnya konsep nilai ini apa? Maksud dari konsep nilai itu apa? Maksud dari kutipan teks di atas. Ya, oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang silakan sambil dibaca sambil dijawab LKPD-nya mengenai isi hikayat yang dipegang. Ya, silakan dijawab dulu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada. Semua sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan didiskusikan. Sambil dibaca dulu. Nah, dibaca hikayat. Bisa kelihatan di sini? Bisa. Ya, silakan. Silakan dibaca. Bisa lihat tapi kan ya. Sambil dibaca ya.
Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Semuanya sudah menganalisis ya, sudah mengidentifikasi isi di dalam hikayat itu. Nah, hari ini, sekarang kita akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing, ya. Oke, supaya semuanya kebagian. Karena yang kita analisis satu pasti rata-rata jawabannya itu hampir-hampir mirip. Nah, jadi sekarang untuk presentasinya Ustadz akan bagi. Untuk kelompok 1 akan mempresentasikan isi hikayat dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian kelompok ini dari nomor 4 sampai dengan nomor 8, ya. Kemudian kelompok yang ini mempresentasikan nilai religius dengan nilai moralnya. Kemudian kalian nilai sosial sama nilai budaya selanjutnya, dan yang terakhir, ya. Nah, terakhir kalian memiliki kesempatan untuk mempresentasikan nilai pendidikannya, ya. Oke, baik. Sekarang kita berikan kesempatan dulu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil dari mengidentifikasi isi dari dalam teks hikayat Indra Bangsawan. Yang pertama, siapakah Indra Bangsawan? Indra Bangsawan adalah anak kedua dari putra Siti dan Hatta. Terus yang kedua, bagaimana keadaan kelahiran Indra Bangsawan? Indra Bangsawan lahir dengan membawa pedang. Yang ketiga, siapakah putri yang ditolong oleh saudara kembar Indra Bangsawan? Jadi putri yang ditolong oleh saudara kembar Indra Bangsawan adalah Putri Ratnasari. Dan yang keempat, apa yang dilakukan Syekh Peri setelah berpisah dengan Indra Bangsawan? Jawabannya ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Terus untuk nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, tadi itu hasil presentasi dari kelompok 1. Ada sanggahan mungkin dari pertanyaan-pertanyaannya. Siapakah Indra Bangsawan? Tadi sudah dijawab. Indra Bangsawan itu betul, yaitu anak Putri Siti Kendi. Betul ya? Jadi tidak ada sanggahan dari kelompok lain. Tidak ada. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, silakan. Ya, kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaan dari identifikasi soal nomor 5 sampai soal nomor 8. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 tadi untuk menjawab pertanyaan dari nomor 5 sampai 8. Mengapa Indra Bangsawan dan Syekh Peri berpisah? Mereka berpisah, jawabannya mereka berpisah karena datang pada suatu hari hujan pun turun dengan angin ribut, taufan, kelam ribut, gelap gulita dan tiada barang suatu pun. Maka Syekh Peri dan Indra Bangsawan pun bercerai. Lalu nomor 6, bagaimana cara Indra Bangsawan mengalahkan rasa? Jawabannya, nenek raksasa mengajari Indra Bangsawan. Indra Bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah raksa, yaitu dengan memasukkan daun-daunan ke dalam gentong minum raksa. Saat raksa datang hendak mengambil putri menyuguhkan makanan, buah-buahan dan minuman pada raksa. Tergoda sajian yang lezat itu tanpa pikir panjang, raksa menghabiskan semuanya, lalu meneguk habis air minum dan dalam gentong. Tak lama kemudian, raksa
gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri antah-berantah yang dipimpin oleh Raja Langit. Lalu pertanyaan terakhir, siapakah yang selalu menolong Indra bangsawan sehingga ia selalu bisa melakukan hal sulit yang diminta Raja Langit? Jawabannya adalah neneknya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada rekan dari kelompok lain atau ada tambahan? Ada? Tadi di pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir siapakah yang dapat yang selalu menolong? Ya, oke, neneknya, ya neneknya. Neneknya itu siapa? Neneknya itu adalah seorang raksasa juga. Jadi dia yang memberi kuda hijau, yang memberi kuda hijau kepada Indra bangsawan sehingga Indra bangsawan dapat mengalahkan raksasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya di sini akan menceritakan nilai-nilai dalam hikayat yaitu nilai budaya dan nilai sosial. Nilai budaya. Barang siapa yang dapat mencari bulu pelindung yang dipegangnya, dialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Dan nilai sosialnya, di dalam jemur yang lain ialah perkasa dan daya-dayanya. lanjut. Konsep nilainya, kan? Konsep nilainya kesannya saling berbohong karena hendak mengatakan untuk Susu kambing sebagai susu harimau beranak muda. dan budaya melakukan bermarah supaya ada menjadi raja. Sekian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi nilai-nilai hikayat. Yang saya akan presentasikan yaitu nilai pendidikan terdapat pada kutipan. Maka anak-anak Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Muallim Sufyan. Dan nilai konsepnya adalah bagaimana cara mendidik anak sejak usia dini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Semuanya sudah mempresentasikan hasil kegiatannya ya. Bagaimana kegiatan kita? Tadi kita melakukan apa saja? Pertama kita kemudian apa saja tadi nilai-nilai dalam hikayat? Pendidikan ya. Oke, baik. Sampai apa namanya? Bagaimana tadi pembelajaran kita menyenangkan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengembangkan riwayat ke dalam